itu logika manusia. Yesus pun menangis karena itu adalah sifat manusia, merasakan kesedihan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya punya perbedaan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Rasa sedih di dalam Tuhan akan diubah oleh Tuhan karena kita percaya bahwa semua itu proses dari manusia, semua akan mengalami itu, saudara. Tapi ada janji Allah yang kita pegang malam hari ini, saudara, terutama untuk keluarga ini. Penghiburan malam hari ini, saudara, sudah didahului tadi dengan nasihat-nasihat atau semangat dari seluruh jemaat Tuhan. Dan melengkapinya malam hari ini adalah firman Allah. Supaya kita tahu kenapa seperti itu, kenapa manusia seperti itu. Nah, saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Kitab Filipi Perjanjian Baru pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21 sudah ditemukan? Kita mau membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena keluargaan kita ada dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Judulnya adalah kita adalah warga kerajaan surga. Saudara, kita bukanlah warga kerajaan dunia. Kelak nantinya, sekarang ini kita kerajaan dunia, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita bukan warga kerajaan dunia, kita warga kerajaan surga. Kenapa Tuhan berkata seperti itu, saudara? Tuhan berkata bahwa kita telah dilahirkan dari atas. Setelah kita dibaptis dengan air dan roh, kita sudah lahir kedua kali. Dilahirkan dari air dan roh. Dan kita lahir dari Allah. Itulah lahir baru. Karena itu saudara, kita wajib bukan di sini tempat kita, tapi di sorga yang mulia. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, nama kita terdaftar di sorga. Pada Filipi 4 ayat 3 dikatakan bahwa ada kawan-kawan kerja Paulus yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3 yang menceritakan itu, saudara. Begitu saudara percaya, dibaptis dengan air dan roh, namamu sudah terdaftar di sorga sebagai warga kerajaan Allah kelak. Jadi kita bersama di sana. Yang ketiga, saudara, bahwa kita akan dibawa ke tempat di mana Yesus berada. Dia berjanji bahwa dia akan menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Jadi kita di sana, saudara. Tempatnya berbeda-beda, saudara, tergantung iman kita, saudara. Tergantung hubungan kita dengan Allah. Taksa rupa hudulat terus Paulus. Iya. Nah, saudara, kita pun seperti itu. Disediakan tempat bagi kita. Karena itu, saudara, semua kita akan berangkat dari dunia ini kelak pergi ke surga kelak nanti, saudara. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 20 bahwa kita bukan warga kerajaan dunia ini. Nah, saudara, lalu pada ayat 21 dikatakan bahwa kita akan diubahkan dari tubuh yang hina ini, saudara. Kita adalah manusia dengan tubuh yang hina. Pada ayat 21 dikatakan tubuh kita ini hina, saudara. Terbuat dari debu tanah yang gampang sakit, yang gampang keriput, saudara. Ayam mulu kamar sahid, betong lebih posoal. Ayam mulu kamar sahid, isido saudara, bernama Tuhan ya. Semua sudah keriput, saudara. Itulah tubuh yang hina. Saudara dan saya tubuh yang hina.
terbuat dari tanah, bejana tanah liat. Pikirnya ASEAN kita dapat pikir kita nomor 2. Mungkin merasa hebat, masuk dari tubuh, kemudian emas. Maksudnya, tubuh yang hina. Paulus berkata, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh yang celaka ini, saudaraku? Pada Roma 7:8, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya, saudara, Paulus berkata dia akan dilepaskan dari tubuh maut ini, saudara, yang terbuat dari debu tanah. Itu saja yang kita harus pelajari malam hari ini, saudara. Semua kita berangkat dari sini. Lalu Tuhan berkata, dia yang mengubahkan tubuh jasmani ini kelak nanti menjadi tubuh kemuliaan, tubuh surga seperti Yesus. Puji Tuhan. Belum mati Yesus, bangkit memana, naik ke surga. Tubuh dia bukan lagi tubuh jasmani, tapi sudah menjadi tubuh kemuliaan. Artinya sudah dakta bawa aku bawa semua dia tubuh kemuliaan. Manang na daging semua lalu alay. Kini cucu ko si Thomas, tangan na tu lambung Yesus, gue udah masuk dari kan. Tapi saudara, bedanya, Yesus bisa melewati tembok, bisa berjalan di atas air. Itulah rahasia keilahian dia dalam kemuliaannya. Seperti itulah tubuh kemuliaan, saudara. Gambaran dari Alkitab. Artinya, saudara, ada pengupgradean tubuh kita, saudara, menjadi tubuh kemuliaan kelak, saudara. Dan kita semua akan berangkat, saudara. Yang penting bagi keluarga ini, saudaraku, adalah ibu itu, saudara, sesuai dengan imannya, saudara, dia akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Puji Tuhan. Saudara, yang tinggal sekarang ini, jangan berduka lalu dalam duka, saudara. Karena kita harus persiapkan. Kita pun dalam proses sekarang ini, saudaraku. Wajah kita sudah mulai keriput. Waktu berjalan terus. Persiapan apa yang sudah kita lakukan hari ini, saudaraku? Menjelang semua itu berjalan, proses demi proses, penderitaan demi penderitaan, supaya kita bersama dengan orang tua kita nanti di dalam tubuh kemuliaan yang tidak pernah bisa mati lagi, yang tidak bisa menangis lagi, saudaraku, yang tidak bisa lagi menderita, saudara. Nah, malam hari ini, saudara, persiapkan imanmu, saudara. Hubunganmu jalinlah hubungan spesial dengan Tuhan, bukan hubungan yang sekedar hanya mengenal Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan. Biru kita malah ada Tuhan. Si polisi kita ada Tuhan Yesus. Langsung ini kita. Tapi kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, mata kita sudah ada kontak dengan Tuhan. Dan asal jual mahita. Kematian orang benar-benar sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang harus dihibur malam hari ini. Ingatlah firman Allah ini, saudaraku. Kita bukanlah warga kerajaan dunia, tapi kerajaan surga kita akan berangkat seperti orang tua kita nanti, saudaraku. Tapi apakah yang sudah engkau punya ketika engkau masih berkata, aku masih segar, aku masih sehat hari ini? Apa yang saudara punya hari ini? Engkau punya harta itu tidak cukup. Itu akan hangus, habis. Kalau harta duniawi yang saudara miliki, kau tambahkan asetmu bertambah-tambah banyak, itu bisa, bagus. Tapi asetmu yang sangat berharga itu, apakah tersimpan di dalam hatimu, di dalam hidupmu? Arta nau muli ima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini yang kita pegang, saudara. Awalan ini harta. Kalau nadang ke Tuhan Yesus di tengah saya deh. Jangan langsung perlu itu, jangan langsung perlu harta. Allah itu nak perlu. Itu terhubung dah kita dengan Tuhan. Jadi ke parmate munai pe, parmate nis jol mana persia. Terhubung dah langsung tu Tuhan. Karena rohnya ada. Roh kita sudah disatukan dengan roh Allah. Tubuh ini manusia celaka, tubuh yang hina, yang gampang sekali sakit. Karena itu, saudaraku,
Kita boleh sayangi tubuh kita supaya sehat selalu, saudara Tuhan, pasti dalam Tuhan. Tapi sayangilah Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupanmu setiap hari. Dia datang di pagi hari, masuk dalam kamarmu. Dia mengetuk pintu kamarmu, Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara sudah berdoa apa belum? Apakah sudah menegur Yesus ketika engkau bangun pagi hari? Kasih Tuhan. Apakah ketika engkau pulang dari pekerjaan engkau menegur Tuhan, terima kasih Tuhan, aku masih kuat hari ini, sampai hari ini aku masih bisa bekerja. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekali dalam Tuhan, keluarga Bapak Guru kita adalah anak Tuhan, keluarga Bapak Sigue adalah anak Tuhan. Kita percaya malam hari ini ada kuasa yang besar turun atas keluarga ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan menghibur air mata mereka, duka cita mereka yang dalam akan diubah dengan sukacita surgawi. Pengharapannya mereka adalah bukan pengharapan yang tipis, tapi pengharapan yang sangat tebal bahwa Yesus Kristus ada kelak nanti memanggil mereka. Dan untuk hari ini Bapak Ibu Saudara, penghiburan itu sudah masuk dalam keluarga ini. Air mata mereka sudah terhapus. Kita yang tertinggal ini yang harus mengolah hidup kita sedemikian supaya hidup kita semakin baru. Terus mahir aja cipta baru sepanjang hari. Unang songo-songon na dulu. Kasongonihan persyato na dulu satu hari. Ayang lumukid dong na lang mula sa taba persya. Terus malam na dua ko. Taba-taba man yung kaporsya ko. Dang cengeng rohani benya na lung malam na dua. Unang ngape siya juan hape ngalam na tua daging. Hape pangalahon hape siya juan. Gabi na po sa menghibur mana mo siya. Asa gabi tarapon. Semakin kita tua di dalam Tuhan, semakin tua juga lah iman kita, puji Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, penghiburan yang sejati hanya datang dari Roh Kudus. Kita bawa keluarga ini kepada Tuhan dalam doa. Kita mau bernyanyi bersama di tempat Tuhan. Kita angkat dari satu kepada Tuhan.